Selamat siang pemirsa, saya Budi Arti kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Satu unit minibus rusak ditabrak kereta api di kawasan Medan Helvetia. Ratusan ribu surat suara tiba di gedung KPU Dekaru. Pemkab Simalungun bantu masyarakat korban longsor di Nagori Bayu Muslimi. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Terobos jalur kereta api saat palang pintu ditutup. Satu unit mobil minibus rusak parah di kawasan Jalan Pantai Timur, Kecamatan Medan Helvetia. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Beginilah kondisi satu unit mobil minibus berwarna hitam yang ditabrak kereta api tujuan Medan Binjai. Peristiwa ini diketahui terjadi saat pengemudi minibus tersebut menerobos saat bersama kereta api sedang melintas. Tabrakan di kawasan Jalan Pantai Timur, Kecamatan Medan Helvetia pun tidak terhindarkan. Akibatnya mobil tersebut rusak parah hingga sempat terseret sejauh 20 meter. Mengetahui peristiwa kecelakaan ini, petugas kepolisian lalu lintas langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Kapolsek Helvetia Kompol Pardamian Hutahean menjelaskan di lokasi tersebut kerap terjadi insiden tabrakan antara kereta api dengan kendaraan bermotor. Ditambah hal ini dikarenakan kurangnya kehati-hatian dan kesadaran masyarakat yang hendak melintas dan tidak menghiraukan kereta api melintas. Kecelakaan antara kereta api tujuan Binjai dari Medan ke Binjai dengan sebuah mobil Agia warna hitam BK 1296 AAB yang mana pengendara mobil atas nama Mayang Sari umur 26 tahun, alamat di Rorinata THP 9 Blok M nomor 18 Sunggal, Desa Sukamaju. Dan kondisi pengendara atas nama Mayang Sari sudah dibawa ke klinik dan hasil dari keterangan suaminya dan saudara Mayang Sari sudah dibawa kembali ke rumah dan kondisinya tidak terlalu parah. Dan untuk kendaraan sekarang sudah dibawa ke komando dan saya dan anggota di sana ikut terlibat untuk mengatur lalu lintas supaya tidak macet dan situasi sampai sekarang aman terkendali. Petugas kepolisian membawa mobil minibus tersebut ke unit kecelakaan lalu lintas Mapolsek Helvetia Medan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih menunggu instruksi lanjutan dari pemerintah pusat untuk mengimplementasikan proses vaksinasi COVID-19 di Sumatera Utara. Seperti diketahui, Sumatera Utara sebelumnya telah mengajukan alokasi sedikitnya 8,2 juta dosis vaksin kepada pemerintah pusat. Implementasi vaksinasi COVID-19 di Sumatera Utara melenceng dari rencana semula. Sebelumnya, Pemprov Sumatera Utara menargetkan proses vaksinasi akan dilaksanakan bertahap mulai akhir November 2020. Namun karena distribusi vaksin dari pemerintah pusat hingga kini belum turun, implementasi vaksinasi tidak menemui kejelasan. Hingga kini pemerintah pusat sendiri belum bisa menetapkan waktu yang pasti terkait implementasi vaksinasi COVID-19 di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyebut pihaknya sejauh ini masih menunggu instruksi lanjutan dari pemerintah pusat. Segala persiapan untuk vaksinasi terutama kesiapan tenaga medis dan fasilitas pendukung telah dilakukan. Pemprov Sumatera Utara juga terus mematangkan soal jumlah alokasi vaksin yang akan diajukan kepada pemerintah pusat, termasuk daerah dan siapa saja yang menjadi prioritas untuk divaksin. Bicara vaksin kok, vaksin belum masih direncanakan bagaimana caranya kalau nanti datang, kan gitu. Di mana yang fokus, apakah di zona merah, zona hijau, zona
oranye atau zona kuning. Nah ini yang sedang kita koordinasikan. Apakah kita sudah ada mengajukan Pak ke Jakarta Pak? Belum, kita kan harus tahu dulu jumlahnya berapa. Kita harus tahu berapa jumlah yang dianjurkan kan dari usia berapa ke usia berapa. Nah berapa jumlahnya? Ada juga ditentuannya dia tidak yang sudah pernah kena tidak. Nah, kita kan harus kita. Sumatera Utara sendiri sebelumnya telah mengajukan alokasi sedikitnya 8,2 juta dosis vaksin kepada pemerintah pusat dengan rincian 1 orang akan mendapat 2 dosis. Sehingga untuk rencana awal paling tidak 4,2 juta warga Sumatera Utara telah divaksin. Oh berarti persiapannya kita udah siapkan tenaga medis untuk penyaluran distribusi vaksin itu? Iya, ada 1.500 orang yang kita latih. Tenaga medis Bang? Ya. Itu sudah mencukupi semua atau akan ada pelatihan lanjutan? Sementara itu cukup dulu lah sementara. Kan di 33 kabupaten kota, waktu sekitar apa tuh? Sekitar 50 Suatu kabupaten kota. kota 50 petugas? Ya, sekitar 40 ke 50 lah. Kan kita 33 kabupaten kota. Untuk rencana awal, berapa sih alokasi rencana kemarin yang kita? Kalau alokasinya kemarin kita diinformasi 8,2, tapi kan ini kita belum tahu nih. 8,2 juta vaksin. Iya, 8,2 juta dosis. Jadi kita belum tahu nih gimana. 1 orang kan 2 dosis. Nah untuk peserta yang akan diuji coba vaksin ini gimana Bang persiapannya? Pesertanya kan udah ada prioritasnya nakes dulu. Nakes dulu, Ya, dan dia kan 15 sampai 59 tahun. Nakes maksudnya prioritas itu nakes, TNI Polri, baru petugas-petugas yang banyak kontak dengan masyarakat. Itu kelompok masyarakat lainnya yang kita nggak termasuk wartawan. Oh itu bukan uji coba lagi berarti ya Bang? Bukan, dia udah aplikasikan. Pemprov Sumatera Utara dibantu pemerintah pusat juga telah melatih sedikitnya 1.500 tenaga medis untuk menjalankan proses vaksinasi COVID-19 di 33 daerah di Sumatera Utara. Adapun yang menjadi prioritas dalam vaksinasi tahap awal ini yakni tenaga medis, personil TNI Polri, tenaga pendidik, dan orang yang bertugas melayani masyarakat banyak. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya pemirsa berawal dari impian menjadi kenyataan. Hal inilah yang dirasakan orang tua dari Ahmad Ridho yang telah diwisuda menjadi Taruna Akademi Angkatan Laut tahun 2020. Orang tua menangis haru saat melihat proses wisuda anak ke-7 dari 10 bersaudara tersebut. Inilah video saat Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto melakukan tanya jawab usai pelaksanaan wisuda prajurit Taruna Akademi TNI dan Bayangkara Taruna Akademi Kepolisian tahun 2020 yang dilakukan secara virtual. Ahmad Ridho, pria 20 tahun, warga Jalan Sirsak, Kelurahan Pahang, Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai. Tangis bahagia dan kerinduan terhadap sang anak tak terbendung saat melihat anaknya diwisuda menjadi prajurit TNI Matra Angkatan Laut. Ahmad Ridho merupakan anak dari Sangkut Segala yang merupakan penarik becak motor dan ibu seorang buruh harian, tak menyangka perjuangan anaknya secara mandiri berbuah manis. Hidup dari keluarga sederhana, ternyata Ridho sudah mempunyai impian menjadi seorang prajurit TNI yang ditulisnya dalam sebuah buku catatan. Tinggal di daerah pesisir laut membuat Ridho bermotivasi menjaga laut dari segala ancaman pihak asing. Dia sempat bilang nggak Pak, dia mau masuk akademi militer gitu? Dia nggak bilang. Tamat sekolahnya aja pun kami nggak tahu karena COVID itu kan. Tahu-tahu gurunya aja yang menelepon, "Do, kamu lulus, jemputlah surat lulus ke sekolah." Nah, maka diambilnya, terus dia pergi legeskan ijazah SMP, legeskan ijazah SD apa. Barulah dia melamar online ini diterima. Udah diterima, hari Senin mau daftar ulang, Sabtu baru dikasih tahu sama Bapak.
Minta doa lah dia. Ya, besok awak antarkan ke Medan. Kemana? Ke Medan. Awak kan lamar angkatan laut lulus, mau balas, mau apa? Daftar ulang di Belawan. Jadi lalu ibu bilang, Jadi dibilang mamanya, apalah duit, nggak ada ongkos apa gini. Enggak mak, nggak berduit katanya. Orang tua berharap anaknya kelak menjadi prajurit sejati menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dan membanggakan keluarga. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Ratusan ribu surat suara tiba di gedung KPUD Karo. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, 286.959 surat suara tiba di gedung Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karo. Surat suara ini langsung disimpan di dalam gudang agar tetap aman menunggu saat pencoblosan. Sebanyak 286.959 surat suara tiba di gedung Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karo. Kedatangan surat suara ini mendapat pergaulan ketat dari pihak kepolisian dan diterima oleh Ketua KPUD Kabupaten Karo. Surat suara ini langsung dibawa masuk ke dalam gudang untuk disimpan menunggu saat pencoblosan bulan Desember 2020 mendatang. Menurut Ketua KPUD Kabupaten Karo, surat suara yang datang sesuai dengan daftar pemilih tetap di Kabupaten Karo, 2% untuk surat suara cadangan. Surat suara cadangan ini akan digunakan saat pemungutan suara ulang apabila terjadi bencana alam atau sengketa dan harus mendapat rekomendasi dari Bawaslu. Ya, terima kasih. Sesuai dengan tahapan memang bahwa saat sekarang bersama masa kampanye sekaligus dengan pengadaan logistik. Hari ini kita menerima surat suara yang langsung dari percetakan Kota Malang sebanyak 286.959. Itu sudah di dalamnya jumlah DBT ditambah 2% dari jumlah DBT. Tadi jam 12.00 kita menerima dalam kondisi baik dan tidak ada masalah apa-apa. Dan selanjutnya surat suara kita letakkan di mana? Surat suara kita langsung tadi drop di gudang KPU dan mulai besok akan dilakukan pelipatan sehingga memang lebih kurang target kita 3 hari akan sudah selesai dilipat. Setelah itu ada pengesetan, baru saatnya nanti paling lama ya mungkin tanggal 1 paling lama tanggal 2 Desember kita sudah drop ke kecamatan. Hingga saat ini bilik dan kotak suara sudah berada di gedung KPUD Kabupaten Karo dan akan dilakukan pelipatan surat suara sebelum didistribusikan ke panitia pemilihan kecamatan. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Kodim 0209 bersama Polres Labuhan Batu menggelar silaturahmi dan doa bersama dalam rangka mensukseskan Pilkada serentak tahun 2020 yang diikuti seluruh paslon Bupati dan Wakil Bupati, Forkopimda, KPU, Bawaslu, tokoh masyarakat, dan tokoh agama se-Labuhan Batu Raya. Kegiatan silaturahmi dan doa bersama ini dirangkai dengan pembacaan ikrar serta penandatanganan Pilkada damai oleh seluruh paslon Bupati dan Wakil Bupati, Forkopimda Labuhan Batu Raya dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 di Gedung Serbaguna Polres Labuhan Batu Rantau Prapat. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menyebutkan pihaknya bersama TNI siap mengamankan jalannya proses Pilkada serentak dan akan berdiri netral serta akan menindak tegas kepada personil yang terlibat politik praktis. Jadi kami dari kepolisian menyatakan bahwa kita netral terhadap pelaksanaan pilkada ini dan kita akan menindak terhadap oknum-oknum kepolisian yang mungkin berpihak pada salah satu masyarakat. Hal senada disampaikan Dandim 0209 Labuhan Batu, Letkol Asrul Kurniawan Harahap. Seluruh paslon dan penyelenggara terus menjalin silaturahmi. Acara ini sebagai silaturahmi kita dalam rangka Pilkada damai nantinya di 3 kabupaten wilayah Labuhan Batu Raya untuk menjaga
kondusivitas di wilayah Labuan Batu Raya. Ini adalah upaya kita untuk mencegah nantinya apapun yang terjadi ke depan, sehingga para paslon dan tim sukses kita harapkan mereka komit untuk menjaga kondusivitas yang sudah terjalin selama ini. Untuk Kodim sendiri, kita netral, tegak lurus, tidak ada yang memihak kepada paslon manapun. Kita yakinkan itu. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Anton Saragih Rospita Sitorus kunjungi dan bantu korban tanah longsor di Nagori Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolok, Simalungun, Sumatera Utara. Tingginya curah hujan dalam beberapa pekan terakhir di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara mengakibatkan terjadinya tanah longsor yang menimpa 42 rumah warga di Nagori Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolok. Dari 42 rumah yang tertimbun longsor, 8 diantaranya rusak berat. Atas peristiwa tersebut, pasangan calon Bupati Simalungun Anton Saragih dan calon Wakil Bupati Simalungun Rospita Sitorus turun langsung ke lokasi kejadian dan memberi bantuan berupa uang tunai. Tujuan kemarin ini kami karena sebenarnya adalah untuk bertemu dengan masyarakat. Tapi sampai kami di negara Muslim ini, ternyata di sini ada musibah dengan ada longsor. Dan tentunya kami prihatin. Dan berarti ini kami turut berduka atas terjadinya bencana alam yang tidak sangka seperti ini. Tentunya dengan bencana alam ini kami dari tim harus akan segera membantunya, dan beberapa kami sampaikan kepada penghulu dan juga masyarakat di sini, semoga bisa benar-benar bermanfaat untuk warga di sini yang kena bencana. Demikian, terima kasih. Selain pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 4 ini, para pendukung tim pemenangan Anton Saragih dan Rospita Sitorus juga turut bergotong royong membantu korban bencana untuk membersihkan material longsor yang masuk ke dalam rumah warga. Eko Hendriawan melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, bantuan sembako dari pemerintah Kabupaten Simalungun untuk masyarakat korban bencana longsor di Nagori Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolok telah tiba di lokasi. Bencana longsor yang terjadi di lokasi pemukiman warga Nagori Bayu Muslimin menyita seluruh perhatian pemerintah setempat, mulai dari pemerintah Nagori, kecamatan, hingga pemerintah kabupaten. Selain itu, TNI Polri dari Polres Simalungun dan Kodim 0207 Simalungun juga turut memberikan bantuan. Untuk membantu ketersediaan pangan bagi warga korban tanah longsor, pemerintah kabupaten melalui Dinas Sosial telah menurunkan bantuan sembako berupa beras, mie instan, telur, susu, dan gula. Bantuan tersebut langsung diserahkan Panghulu bersama Camat dan Kapolsek kepada para korban di posko bencana dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ahmad Simbolon, Panghulu Nagori Negeri Bayu Muslimin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kabupaten yang telah memberikan perhatian kepada warga Bayu Muslimin. Diharapkan bantuan yang diberikan dapat meringankan beban masyarakat yang terkena bencana. Banjir, di situ juga ini tadi juga sudah dapat bantuan daripada Dinas Sosial, itu berupa sembako dari Pak Bupati tadi, kebiasaan daripada masyarakat dalam hal ini berkumpul dan tidak ada bekerja untuk membersihkan rumah masing-masing, tadi diarahkan oleh Gamot. Dan ada pun bantuan-bantuan yang datang, memang dimanapun para donatur yang berprihatin ke desa ini, dari HK tadi sudah memberikan alat berat 1, dan juga dari PT Bristol sudah memberikan juga alat 1, dan kita sudah mempersiapkan di sini adalah posko hadir untuk makan bersama, untuk upahnya semua di situ tidak ada, berdasarkan ini adalah mutlak bantuan.
Dan sudah juga tadi dihimbaukan kepada Puskesmas juga di sini standby, dan Kapolsek, Pak Camat paling real adalah sungai, pelebaran sungai itu agar tidak banjir kembali. Nah, terus kemudian pasca bencana sendiri ini kan ada 8 rumah yang rusak total. Kemana masyarakat itu mengungsi, Pak? Masyarakat sekarang ini yang rusak total dan tidak rusak total, yang rawan itu adalah mengungsi ada di masjid dan ada di sekolah, dan di mana juga rumah-rumah yang tidak rawan diungsikan ke daerah situ. Selain bantuan sembako, Bupati Simalungun JR Saragi juga telah menggelontorkan dana sebesar 400 juta rupiah untuk memperbaiki rumah warga yang tertimpa longsor. Eko Hendriawan melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia fokus terhadap 3 indikator pengendalian infeksi HIV/AIDS. Selain itu, tahun ini Kementerian Kesehatan juga menyiapkan sejumlah hal untuk menyapu bersih HIV/AIDS di tahun 2030. Dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia yang jatuh Selasa 1 Desember, Kementerian Kesehatan RI fokus terhadap 3 indikator pengendalian infeksi HIV/AIDS, yaitu menekan angka infeksi baru dari penularan HIV/AIDS melalui sosialisasi dan edukasi seputar perilaku seksual penyebab HIV dengan pola hidup sehat, menekan angka kematian akibat AIDS dengan terus menyuplai ARV, obat antiretroviral melalui jasa antar di masa pandemi COVID-19, serta tidak ada diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS di Indonesia dengan melakukan kampanye yang melibatkan ODA untuk terus produktif melalui kegiatan positif. Hal tersebut disampaikan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi melalui siaran pers secara virtual pada Senin 30 November. Yaitu tidak ada infeksi baru oleh karena HIV, tidak ada kematian akibat AIDS, dan tidak ada diskriminasi. Untuk itu tadi sesuai yang disampaikan oleh Pak Stuart bahwa langkah awal kita adalah mencapai triple 90. Artinya 90 orang estimasi ODA yang ada di Indonesia mengetahui status HIV-nya, 90% yang mengetahui status HIV-nya dalam pengobatan ARV, dan 90% yang dalam pengobatan ARV. Tahun 2020 ini Kemenkes menggagas program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS dengan kolaborasi dengan berbagai lintas sektor termasuk tes HIV/AIDS secara serentak di berbagai provinsi dengan target tahun 2030 bebas HIV/AIDS. Adapun untuk merubah stigma negatif dan diskriminasi terhadap ODA, Kemenkes juga berkampanye untuk mendorong semua orang meningkatkan atensinya terhadap penularan HIV/AIDS. Dari Jakarta, Nabila Karisti, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Budi Arti, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.